2024. Kalau Bapak salah pilih, begini Mi. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih. Kader Partai Demokrat yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. Selamat malam dan selamat malam pemirsa seluruh Indonesia dan kader Partai Demokrat seluruh Indonesia. Bahwa pemecatan itu nanti akan kita uji di dalam proses hukum dan perundangan yang berlaku. Bahwa hati saya ini Demokrat, bukan hanya bajunya. Mungkin saja teman-teman yang belum dipecat tetapi pakai logo tapi hatinya bukan Demokrat, malah merusak. Kenapa? Justru saya hadir untuk menyelamatkan Partai Demokrat setelah SBY Ketua Umum, Ibas jadi sekjen, baru SBY Ketua Umum Kongres di Surabaya, Inca jadi katakanlah sekjen, mengambil hak-hak daripada kewenangan pimpinan fraksi di tingkat cabang dan di tingkat provinsi. Saya tak percaya tadinya. Bayangkan membuat peraturan organisasi yang tadi ditandatangani oleh Pak SBY yang menurut saya adalah seorang negarawan, hanya mengambil 15% dari itu. Artinya apa? Soal iuran fraksi dari tingkat 2, tingkat 1. Ya, harusnya ditanya siapa, di mana saya mendiskreditkan. Justru saya menyelamatkan. Karena mereka kecewa dari Sabang sampai Merauke DPC dan DPD, tas diambilnya kewenangan itu yang sebelumnya itu tidak. Pilkada tingkat 2 itu sebelumnya itu adalah hak daripada pimpinan partai kabupaten kota. Baru kalau gubernur itu dari provinsi diproses di DPP. Ini semua. Itu saya sampaikan, ini menjadi supaya saya sampaikan waktu pertemuan saya dengan yang saya hormati Pak SBY di Cikeas tanggal 16 Selasa 2021 kemarin. Salah satunya jawaban dia itu kan membeli kantor proklamasi. Jadi itu milik dari hasil pilkada 2015 karena beliau waktu itu ketua umum. Karena dibilang kita dulu kan menyewa kantor Pak Jody. Kantor saya tidak pernah disewa selama 12 tahun yang di Jalan Pemuda. Gak pernah itu disewa. Dia bilang gak tahu. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab kedua adalah pilkada 2020 kemarin yang semuanya ditarik ke DPP, tidak disalurkan sebagian sedetik pun kepada DPC. Itu yang membuat meledaknya. Mereka datang. Jadi Anda ini hanya menyalurkan apa yang menjadi concern dari DPC. Betul. Posisi Anda begitu. Tetapi sedikit lagi kalau boleh. Langsunglah keluar pidato kudeta. Padahal apinya ini sebetulnya masih api lilin. Kudeta yang disiram dengan Pertamax menyambar kemana-mana. Nggak ada kecampur tangan eksternal kekuatan pemerintah di sini. Kalau boleh saya tambahkan, kekuatan intervensi pemerintah di Demokrat dari dalam adalah Kongres 2010 di Bandung. Bagaimana semua kekuatan dan presiden menginginkan Andi Malarangeng tidak menang. Artinya hati nurani yang bicara. Yang akan mengemban tugas besar 5 tahun ke depan adalah kader-kader yang capable, memiliki visi dan kompetensi. Saya kira ini persoalan bukan persoalan baru. Dunia sudah mengetahui persoalan yang melanda Partai Demokrat. Kalau kita menarik garis ke belakang, gitu ya. Awal bulan ini saya pernah menyampaikan sesuatu di pers, di media. Kemudian di Partai Demokrat ini mari kita selesaikan di dalam, di internal. Jangan keluar, malu kita semuanya. Akibatnya akan terbongkar masing-masing borok yang memang akhirnya juga terbongkar. Maksud saya, jangan terlalu takut tentang 2024. Ini persoalan muncul dengan adanya kudeta. Itu karena takut 2024 ini diambil orang sebenarnya. Padahal Siapa yang takut? Ya? Siapa yang takut, Bang? Ya, orang Demokrat yang takut. Di antaranya pimpinan Partai Demokrat. Seolah-olah Demokrat ini akan lari kemana ke siapa. Kalau ini diselesaikan di dalam dan diangkat-angkat persoalan bertemu dengan Muldoko, gampang. AHY kok dengan Pak SBY, panggil Muldoko kita bicara. Anda mau apa? Anda mau di mana nantinya? Ini partai-partai kita ini ya. Itu suatu solusi. Kalaupun tidak, toh kita tidak bilang bahwa dia orang luar dan tidak boleh
mencalonkan. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah Ketika Anda bilang partai keluarga dan itu berbeda dengan tujuan didirikannya Justru Demokrat. di situ kuncinya, bahwa karena dia partai keluarga dan tidak terbuka, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh mereka sendiri. Saya pikir sampai batas waktu yang kita tunggu untuk menyelesaikan secara internal tidak terjadi. Malah kudeta itu bergulir, dan kami disebut sebagai pengkhianat. Apa maksudnya pengkhianat? Kalau mau pengkhianat, mari kita buka konotasi pengkhianat itu dari mana-mana. Saya bisa berbicara mengenai pengkhianat itu dari sejak kapan? Dari mulai 2013, 2013 Pak SBY di KLB juga menggantikan Anas Urbaningrum. Setelah itu 2015 SBY calon tunggal. 2020 tidak dibuka kesempatan untuk calon yang lain. Kan itu peristiwanya. Sebenarnya saya tidak membela siapa-siapa, kecuali membela 4 orang anggota Partai Demokrat yang dipecat, yang minta saya sebagai kuasa hukum untuk membela kepentingan hukum mereka, dan permintaan mereka kepada saya adalah untuk menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Dan saya telah mencoba menelaah persoalan itu, dan sampai ada kesimpulan bahwa ini merupakan satu hal baru dalam hukum Indonesia yang barangkali bisa dicoba ya, diterobos ya, oleh karena memang ada semacam kebuntuan jika sekiranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah partai politik itu ternyata bertentangan dengan undang-undang. Nah, disitulah saya coba untuk merumuskan suatu pandangan dari sudut filsafat hukum dan teori ilmu hukum bahwa hal ini memungkinkan untuk diuji ke Mahkamah Agung. Walaupun orang terheran-heran dengan hal ini, terutama mereka yang berpikir kaku gitu ya, yang berpikir legalistik formal begitu. Oleh karena mereka mengatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu partai bukan merupakan peraturan perundang-undangan, karena itu tidak bisa diuji di Mahkamah Agung. Tapi saya mengatakan begini ya, di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu jelas sekali dikatakan bahwa undang-undang itu dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dari undang-undang ini kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, kalau kita lihat dalam undang-undang partai politik itu mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur di dalam anggaran dasar partai yang bersangkutan. Apakah dengan begitu anggaran dasar partai yang bersangkutan itu dapat juga dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan? Dan saya kira di situ mulai diskusi dan mulai perdebatan. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan bisa. Dan beberapa guru besar pendapat dengan saya bahwa itu bisa. Ada juga guru besar lain yang berseberangan sama kita. Biasalah orang memperdebatkan sesuatu yang pada akhirnya saya kira kita serahkan saja kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara ini, mumpung sudah diserahkan kepada mereka untuk mengadili dengan seadil-adilnya. Ya, sama halnya peraturan dirjen juga tidak ada. Tapi jangan coba-coba Anda tidak bayar pajak. Oleh karena peraturan Direktur Jenderal Pajak, coba Anda lihat di dalam Undang-Undang 12 nomor 11, apakah ada peraturan dirjen merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan? Tidak ada. Terus mau bagaimana? Terus sekarang ini pengacara Demokrat mau minta kepada Mahkamah Agung supaya mereka ditempatkan sebagai pihak terkait. Pihak terkait itu nggak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa mereka minta? Kalau konsisten mengatakan apa yang saya lakukan tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, ya mestinya mereka tidak melakukan hal yang sebenarnya juga tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa kan mantan Ketua MK. Ya, beliau paham bahwa pihak terkait itu ada di Mahkamah Konstitusi ketika orang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, tapi tidak ada di Mahkamah Agung ketika orang menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang. Tapi kan kemarin Pak Hamdan rame-rame datang ke Mahkamah Agung menyampaikan permohonan untuk ditempatkan atau dijadikan sebagai pihak terkait. Loh, saya tanya, loh, Anda bilang nggak ada dalam peraturan perundangan, tapi kok minta dijadikan sebagai pihak terkait? Nah, akhirnya mereka kejebak sendiri kan. Ya, kalau PT UN itu misalnya menguji surat keputusan dari pejabat tata usaha negara, ya kalau itu dianggap sebagai sengketa tun. Sedangkan yang dipersoalkan ini adalah anggaran dasar partai politik yang bertentangan dengan undang-undang. Kalau kita bawa ke pengadilan tun mengatakan ini masalah pengujian peraturan perundang-undangan itu bukan kewenangan kami, itu kewenangannya Mahkamah Agung. Saya sudah pernah memperdebatkan soal ini dalam sidang PT UN ya, ketika saya membela Hizbut Tahrir yang dibubarkan oleh pemerintah, dicabut status terdaftarnya, dan itu menggunakan salah satu peraturan, kalau nggak salah Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya mengatakan ini perpunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi hakim mengatakan itu kami tidak bisa menilai apakah peraturan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak, karena PT UN tidak diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi ini bukan sengketa tun biasa, ini soal menguji. Mengapa saya menguji? Karena itu tadi Undang-Undang Partai Politik mengatakan ketentuan lebih lanjut diatur di dalam anggaran dasar partai politik yang bersangkutan. Nah, ketika partai itu mengatur lebih lanjut, dia bertentangan dengan undang-undang. Siapa yang harus menguji itu? Dan siapa yang bisa membatalkannya?
Tidak ada jalan keluarnya. Ya saya mengatakan cukup ada reasoningnya untuk mengatakan mestinya Mahkamah Agung bisa menguji. Apalagi saya katakan tadi Undang-Undang 12 2011 itu mengatakan bahwa undang-undang dapat mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk mengatur lebih lanjut apa yang diatur oleh undang-undang ini. Nah, ketika undang-undang itu mengatakan ini diatur dalam anggaran dasar, tidakkah itu bermakna bahwa anggaran dasar partai itu ya mempunyai kedudukan yang setara dengan peraturan perundang-undangan? Itu persoalan yang harus diperdebatkan di depan hakim. ADART-nya. SK Menkumhamnya itu adalah implikasinya. Oleh karena apa? Mengapa Menkumhamnya yang kami jadikan sebagai termohon? Oleh karena secanggih apapun anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik dibuat oleh partai itu, tapi kalau tidak disahkan oleh Menkumham, apa dia bisa berlaku? Di dalam partai itu orang mau berkelahi habis-habisan. Oh, saya yang sah, Anda yang sah. Oh enggak, kamu enggak sah. Kamu maling, kamu rampok, kamu begal. Tapi yang menentukan siapa yang sebenarnya ada pengurus yang sah, ya apa yang disahkan oleh Menkumham. Lihat aja kalau pilkada pasti berantem kan. Lihat aja kemarin misalnya antara Tommy Soeharto sama Pak Mohdi ribut DPP mana yang sah di Partai Berkarya, ya kan? KPU nggak mau pusing. Bagi kami yang sah nih, SK Menkumham yang kami pegang. Jadi anggaran dasar perubahan itu beda. Kalau anggaran dasar perubahan pertama kali itu memang diteliti oleh Menkumham. Jangan sampai ada yang bertentangan dengan undang-undang dan sebagainya. Tapi kalau anggaran dasar perubahan itu Kumham tidak terlalu teliti mengkaji soal itu. Ya, sama seperti anggaran dasar PT. Anggaran dasar PT pertama kali diteliti betul oleh Dirjen AHU. Tapi ketika perubahan itu cukup hanya dilaporkan kepada Menkumham dan dicatat laporannya, tidak diteliti lebih mendalam lagi. Dan saya paham betul, saya kan nggak cuma berteori, saya pernah jadi Menkumham kok. Dari segi formil, ya, bahwa pembentukan ini bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, satu, bertentangan dengan anggaran dasar yang diubah, anggaran dasar tahun 2015, dan karena itu dinyatakan bahwa anggaran dasar ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Satu, secara material, pasal sekian, tentang majelis tinggi, tentang macam-macam tadi itu, bertentangan dengan undang-undang dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.